Oke teman-teman semua, kenalin nama gue Dion Darmawan. Gue Ajis. Aku Nisa Ulinaya. Saya Doni Darmawan. Saya Siti Fajriah. Saya Fitri Rizkia. Gue Gaung Aliza. Nami Abdi, Iip Miftahul Iman. Gue Iqmal Habibi. Saya Iza Marifah. Saya Junita Haryati. Gue Miftahudin. Gue Muhyiddin. Saya Nur Asia. Saya Nur Intan. Gua Nur Fauzia. Saya Ria Rahmawinarni. Gue Sukron Makmun. Oke, gue Jenal Abidin. Oke, awal gue masuk kuliah, gue nggak domong sama sekali, serius. Gokil, karena gue tuh telat sekitar 5 atau 6 bulan. Jadi teman-teman yang lain udah ujian tengah semester, gue baru masuk. Dan gue belum punya geng sama sekali. Karena pada saat itu kan yang namanya udah 5 bulan, 6 bulan kan ada waktu buat kumpul. Jadi gue nggak tahu di kelas harus ngapain gitu. Tapi beruntungnya di kelas itu ada temen gue seangkatan waktu sekolah, at least gue bisa ngobrol sama mereka. Jadi nggak diem-diem banget di kelas. Nah kemudian belajar di KPI itu big something sih, sesuatu yang besar buat gue. Kenapa? Karena di situ gue merasakan atmosfer dan dinamika dunia perkuliahan dengan teman-teman, di mana kita beda pendapat, kita beda argumentasi, kita beda pandangan. Dan kita bisa menerima itu semua menjadi satu keharmonisan, which is itu yang susah sih kalau menurut gua. Kita menerima perbedaan, tetapi tidak dengan sentimen. Pertama aku masuk STAI itu ada rasa gimana ya, bingung, senang, happy gitu. Karena senangnya gimana? Karena bertemu teman-teman baru gitu, terus juga bertemu teman-teman baik, khususnya teman-teman KPI. Nah pas belajar di KPI ini awalnya aku takut karena gimana ya, aku ini orangnya lebih ke diem gitu, nggak berani ngomong di depan umum apalagi di depan kamera. Karena kan belajar di perkuliahan itu kan presentasi gitu, ngomong di depan teman-teman. Aku belum berani waktu itu karena teman-teman juga akhirnya menuntun aku untuk mencoba berani ngomong di depan umum. Akhirnya sampai saat ini aku berani ngomong di depan umum. Pengalaman gue dan kesan pertama gue ketika gue kuliah di STAI Attaqwa, ya sama seperti kembaran gue Doni, sebenarnya hanya sebatas pelarian karena nggak diterima kuliah di negeri. Ya itu mungkin udah klise, teman, emang faktanya kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, gue nikmatin kuliah di Attaqwa, gue belajar di kampus Attaqwa, ternyata banyak banget perubahan yang bisa membuat dan membangun diri gue menjadi lebih baik. Terutama yang gue rasain itu adalah keberkahan ketika gue kuliah di STAI Attaqwa hingga gue bisa menjadi sukses lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan alhamdulillah semua itu gue rasain ketika gue kuliah di Attaqwa. Bener-bener ngerasa perubahannya yang sangat luar biasa. Dan kesan gue ketika gue masuk ke jurusan KPI, awalnya gue ya niatnya pengen masuk jurusan PAI. Tapi karena kita berdua kembar, jadi kita pengen masuk di jurusan yang sama. Dan ketika itu, dan salah satu juga kenapa alasannya karena di KPI ada beasiswa dan alhamdulillah gue masuk dapat beasiswa. Dan gue di situ belajar banyak sekali ilmu tentang komunikasi, dan gue belajar semua hal-hal yang bersifat multimedia, broadcasting dan lain-lain, dan itu ternyata bermanfaat buat gue. Ketika gue menggunakan sosial media, ketika gue membuat video-video itu sangat bermanfaat ternyata. Dan gue bisa ngomong lancar kayak gini pun karena gue belajar di KPI. Ada yang namanya mata kuliah public speaking, jadi kita bisa berbicara dengan lancar. Dan untungnya gue sama kembaran gue memang pembicara, jadi pas banget lah. Oke, di sini saya ingin ngasih tahu nih sama teman-teman semuanya, kesan pertama saya belajar di Sekolah Tinggi Agama Islam. Ya, itu ada dua sih. Yang pertama, ada rasa kecewa karena saya gak bisa keterima di kampus impian saya. Dan yang kedua, begitu saya datang ke Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa ini, saya melihat gedungnya, melihat fasilitasnya, ya agak membuat bagaimana gitu, tidak sama dengan ekspektasi apa yang saya bayangin. Tapi dengan hal itu saya belajar. Ketika saya sudah mulai belajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Attaqwa ini, akhirnya saya mendapatkan banyak sekali kebaikan di sini. Banyak sekali berkah yang bisa saya dapatkan di STAI Attaqwa ini. Ya jadi ekspektasi saya itu mulai hilang. Nah akhirnya saya nyaman untuk belajar di STAI Attaqwa. Yang kedua, pengalaman belajar di KPI. Menurut saya KPI itu hal yang baru. Karena selama ini saya belajar di SMA itu pelajaran IPA.
nggak pernah belajar yang namanya komunikasi. Ya karena bukan jurusan IPS. Tapi begitu masuk di jurusan komunikasi penyiaran Islam, ya ini hal yang baru. Dan akhirnya saya mencoba untuk belajar, dan ternyata semakin kesini saya tahu bahwa KPI itu adalah passion saya. Dan juga KPI itu di Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taqwa merupakan jurusan yang minoritas. Tapi walaupun minoritas, saya belajar juga. Apabila yang minoritas mampu niat untuk berkembang, maka yang mayoritas kalah sama yang minoritas. Pertama saya masuk STAI ini memang keinginan dari kedua orang tua saya yang ingin salah satu anaknya menjadi sarjana. Dan selain itu saya juga bisa belajar membagi waktu antara mengajar dan kuliah, dan itu merupakan pengalaman yang terpenting bagi saya. Kesan pertama saya masuk STAI At-Taqwa ini, saya bingung dan deg-degan jujur. Kenapa? Karena niat kuliah saya ini memang bukan karena saya, tapi karena kedua orang tua saya dan kakak saya. Selama saya belajar di kelas KPI ini, saya banyak sekali mendapati ilmu bagaimana cara memanage waktu, bagaimana cara berkomunikasi yang baik, dan lain-lainnya. Begitupun dengan teman-teman yang super humoris dan selalu mengajak bersemangat dalam mengerjakan tugas dan lain-lainnya. Dan begitupun juga dengan semua teman-teman yang selalu ada buat saya pribadi. Kesan pertama kali gue masuk STAI, kaget pastinya. Karena gue menemukan banyak manusia atau banyak mata kuliah yang memang asing bagi gue. Tapi let it flow, seiring waktu berjalan, gue menemukan di mana kenyamanan yang sesungguhnya. Ya itu pun dorongan, bantuan, dopingan bagi gue dari support kawan-kawan semua. Dan akhirnya gue bisa mengikuti sampai detik ini, alhamdulillah. Perasaan gue belajar di KPI, Komunikasi Penyiaran Islam, ya mungkin ini adalah salah satu basic gue ada di sini. Mungkin kalau nggak tahu ya, kalau gue ngambil jurusan lain, udah putus di tengah jalan pastinya. Tapi akhirnya karena memang di KPI ini bukan hanya jurusannya, tapi banyak kawan-kawan yang satu, yang katanya keluarga yang kuat bagi gue. Jadi masuk pertama ke STAI kita pakai bahasa Indonesia aja ya, karena udah lama di Bekasi juga. Gue itu pertama masuk ke STAI itu satu sahabat gue itu namanya Muhyiddin, itu dari awal sampai sekarang. Nah Muhyiddin itu sosok seperti ekor gitu. Ketika gue lihat di dinding ada sebuah kaligrafi atau apa, nah pas lihat ke belakang ada Muhyiddin. Gue masuk ke kelas, lihat ke belakang ada Muhyiddin. Nah itu sangat luar biasa gitu. Dan lama-kelamaan baru saya bergaul sama yang teman-teman lainnya gitu di KPI. Kesan awal gue masuk STAI, ya gue bingung, kesal juga. Karena apa? Karena gue lulus sekolah ini pengennya kerja gitu, tapi suruh orang tua gue tuh kuliah gitu. Tapi lama-kelamaan gue belajar di kelas KPI, awalnya juga gue sempet kikuk juga gitu kan, karena gue dari sanawiyah sampai aliyah ini gue di pondok gitu, nggak ada yang namanya kelas itu bareng cewek tuh nggak ada. Jadi gue sempet ragu untuk terus bisa lanjut ke semester selanjutnya, karena which is dukungan teman-teman gue bagus gitu kan, jadi gue disupport untuk lebih maju lagi, untuk lebih membangun karakter diri lebih baik lagi gitu. Pertama kali masuk STAI itu excited banget ya, karena pengalihan dari dunia sekolah ke dunia perkuliahan. Apalagi sebelumnya Ija tuh nggak pernah sekolah bareng cowok gitu, waktu dulu doang. Nah pas ini kayak malu-malu gitu ketemu teman-teman cowok. Nah terus pertama kali masuk KPI, nah di KPI ini tuh kayak Ija tuh menemukan Ija yang baru gitu, menemukan bakat baru, kayak kita berani ngomong di depan kamera, nggak cuma kita belajar di kelas aja, tapi gimana caranya kita explore dunia kita ke dunia yang baru, salah satunya dunia media. Belajar di kelas KPI itu mengajarkan saya, berdakwah bukan tentang hanya di atas mimbar, berdakwah bukan hanya tentang pegang mic, tapi berdakwah bisa melalui media sosial yang kita punya, WhatsApp, Facebook, IG, radio, dan bahkan televisi. Pertama kali gue masuk STAI, gue bingung masuk jurusan PAI ataupun KPI. Nah di situ gue berpikir gue punya basic desain grafis. Di situ gue mau ngembangin basic desain grafis gue dengan dakwah. Jadi
dakwah dengan media visual grafis. Dan kedua, ketika gue masuk KPI itu rasanya seperti berbeda dengan di masa SMA. Kita lebih belajar mandiri dan juga bertemu dengan orang-orang baru dan juga dosen-dosen yang begitu kompeten dari luar negeri juga jurusannya, dan di situ gue merasa berbeda. Kita gimana caranya dituntut begitu mandiri, beda dengan sekolah dulu. Kesan pertama masuk STAI itu gua bangga. Belajar di kelas KPI itu gua merasa banyak teman-teman dengan sifat dan sikapnya yang berbeda, sehingga membuat gua menjadi semangat untuk berkuliah. Pertama kali masuk STAI ya bingung karena emang nggak kenal siapa-siapa dan benar-benar pertama kali ke STAI. Jadi lama-kelamaan ya so akrab aja sama yang sekitar gitu. Saya dari prodi KPI, lanjutannya belajar di dalam KPI itu enggak sepemikiran orang-orang yang di luar. Orang-orang berpikir KPI itu dakwah lah, ceramah lah, pengajian lah, ngisi ini itulah di majelis, di musola, di masjid. Tapi nyatanya di kelas nggak kayak gitu guys. Kita tuh belajar juga tentang multimedia, tentang kameramen, dan lain-lainnya tentang komunikasi yang benar-benar penyiaran, nggak cuma dakwah aja. Untuk teman-teman di sana, ayo kita rubah mindsetnya. Kalau KPI itu nggak cuma dakwah aja, tapi juga belajar tentang multimedia. Pertama kali saya masuk STAI, saya tertarik dengan jurusan komunikasi penyiaran Islam. Karena pelajaran di dalamnya saya tidak pernah menemukan dari saya sekolah dasar hingga saya sekolah menengah ke atas. Saya suka dengan STAI At-Taqwa Bekasi karena lingkungannya yang agamis. Ketika saya menjadi seorang mahasiswi jurusan komunikasi penyiaran Islam, menurut saya kelas KPI ini gokil. Kenapa? Karena saya menemukan 19 karakter yang berbeda-beda serta talentanya masing-masing. Pertama kali gue belajar di kelas KPI itu, gue kira tuh belajarnya tentang dakwah, tentang agama, semua yang... Terus pas gue udah terjun masuk di kelas KPI itu ternyata beda banget. Ketika saya SMK, saat saya tahu kampus STAI At-Taqwa, saya memiliki impian untuk dapat bisa masuk dan melanjutkan pendidikan pendidikan sarjana di kampus STAI At-Taqwa. Dan alhamdulillah saya bisa masuk di kampus STAI At-Taqwa melanjutkan pendidikan sarjana. Ketika saya masuk, alhamdulillah saya merasa senang karena saya suka yang baru-baru, hal-hal yang baru, ketemu teman-teman baru, lingkungan baru, dan saya bangga setelah saya tahu para dosen, para guru-guru sangat luar biasa dari segi ilmu maupun pengalaman. Kesan pertama gue masuk STAI itu kaget karena apa yang gue bayangkan dan kenyataan itu berbeda jauh. Kesan pertama gue masuk STAI pertama ini sebenarnya gue karena terpaksa ya. Jadi awalnya gue memang sudah mendaftar di salah satu universitas di luar daerah karena orang tua gue nggak mengizinkan. Akhirnya terpaksa gue mengambil kuliah di STAI At-Taqwa Bekasi ini. Awal masuk gue di KPI ini bete gitu, gue nggak ada orang, nggak ada teman yang gue kenal, nggak ada orang yang akrab sama gue gitu ya. Sempet gue pengen pindah jurusan. Gue pengen pindah jurusan karena memang orang di dalam kelas ini bukan circle gue gitu loh. Terpaksa gue harus melanjutkan karena semakin jalannya waktu, akhirnya gue menemukan kawan-kawan yang memang sefrekuensi sama gue, yang asik gitu, yang sepadan lah, maksudnya yang seirama lah bareng gue gitu. Akhirnya sampai detik ini gue masih bersama dengan kawan-kawan KPI. Belajar di KPI ini memang sulit-sulit gampang ya, karena kita dituntut untuk belajar bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Bukan hanya komunikasi yang tidak ada artinya, tetapi komunikasi yang memang harus ada isinya dan ada maknanya, bukan sekedar komunikasi. Dan di KPI ini bukan cuma kita belajar berdakwah saja. Di KPI ini, terutama di KPI STAI At-Taqwa ini, kita ada 2 nilai plus. Berdakwah sambil kita mempelajari hal-hal umum di lain yang di luar dari kampus-kampus lain yang gue dapat ya.
pesan gue buat teman-teman semua, sukses terus ya. Sukses terus, kemudian kita fokus pada dunia pekerjaan kita selanjutnya, dan kita sama-sama akan tahu apa yang akan kita dapatkan setelah proses kita belajar di kelas maupun di luar kelas dari semester 1, 2, 3, dan sampai semester akhir. Kita akan tahu apa yang kita dapat, itulah yang akan kita nikmati di masa depan kita. Untuk pesan-pesan untuk teman-teman, pesan aku nanti kalau misalkan kita udah di wisuda, aku harap kita tetap menjaga silaturahmi agar kita tetap menjadi keluarga yang terikat. Pesan buat teman-teman semuanya, jangan pernah lupain hari ini coy. Jangan pernah lupain kebersamaan kita. Jangan pernah lupain dimana saat dulu kita susah. Dan gue harap ketika nanti teman-teman semua sudah sukses, jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk membantu teman-teman kalian yang belum sukses. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha, berdoa, dan tawakal kepada Allah, menjada wajada. Pesan saya untuk teman-teman semuanya, guys, terima kasih banyak sudah memberikan cerita, pengalaman, pelajaran, dan juga warna di dalam hidup saya. Sehingga saya bisa berada di posisi seperti ini. Saya bisa berhasil dan sukses seperti ini juga karena teman-teman semuanya. Saya selalu berdoa buat teman-teman semuanya selalu diberikan kesuksesan. Dan juga ketika nanti kita sudah sama-sama sukses, kita sudah bertemu, maka saya harap jangan pernah menceritakan kesuksesan kita, jangan pernah menceritakan jabatan kita, profesi kita kepada teman-teman kita semua. Yang saya harapkan ketika pertemuan itu tiba, kita berbincang seperti dulu, bercanda seperti dulu, saling merangkul, saling tolong-menolong, jangan lupa satu sama lainnya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Pesan untuk teman-teman, tetap semangat dan terus berkarya. Pesan untuk teman-teman semua, tetap semangat dan terus berkarya serta menjaga kesehatan diri kalian sendiri. Pesan untuk kawan-kawan, sukses terus, jaya selalu. Intinya lo semua support system bagi gue. Itu aja. Jadi untuk teman-teman semua, ya gue harap karena kita itu beda daerah, ya kan, gue di Pandeglang dan teman-teman semua di Bekasi, ya kan, kita itu beda gitu, bahasanya aja beda. Waktu pertama kesini juga ilok kagak danta gitu, apa sih nanan gitu, itu tuh bahasa gue yang bahasa Bekasi yang nggak gue mengerti gitu. Nah, kesan-kesan buat teman-teman gitu, jangan, walaupun kita berbeda, ya jangan sombong gitu pas ketemu. Dan yang kedua, ketika semuanya sudah sukses, tolong kabarin teman-teman yang lain biar kita sukses bareng-bareng. Terima kasih. Dan pesan gue untuk teman-teman, tetap menjadi baik. Pesan untuk teman-teman, teruslah jadi seperti ini, teruslah jadi seperti apa yang saya kenal. Oke, pesan-pesan gue untuk teman-teman, sukses selalu, cobalah hal-hal yang baru, karena di sini di masa kita bagaimana kita mandiri, ya beda dengan sekolah, kita masih diajarkan, di sini kita apa-apa sendiri ya. Dengan kita mencoba hal yang baru, kita mendapat kapasitas yang baru, tentunya berguna buat diri kita. Intinya satu, lakukan yang terbaik dan berdoa, sisanya biar Allah yang atur. Pesan untuk teman-teman, terus semangat dan jangan lupakan teman-teman yang sudah mendukung kita dan berjuang bersama-sama kita. Pesan untuk teman-teman kelas saya, terima kasih. Peran kalian itu sangat penting bagi saya. Apa sih? Apalagi di semester akhir-akhir saya sekarang seperti ini. Mantul banget. Skripsi, tugas, numpuk kan banyak-banyak banget tuh. Bener-bener banyak banget. Supporting dari kalian ini emang diperlukan. Makasih buat teman-teman semua. Sukses selalu dan tetap semangat. Jadi buat teman-teman, tetap semangat karena kesuksesan milik kita bersama. Pesan-pesan gue buat teman-teman, jangan sombong dan semoga sukses selalu. Pesan untuk teman-teman, semangat dan sukses selalu.
Dan pesan-pesan buat teman-teman seangkatan gue saat ini cuma satu, jadilah orang benar. Untuk pesan-pesan untuk teman-teman gue, terutama teman-teman kawan-kawan KPI, lu sahabat gue CS. Gue harap setelah kita lulus nanti, pertemuan kita jangan sampai terputus, terus menjadi kawan-kawan, keluarga bagi gue, dan semangat selalu. Gue harap kita semua sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan tujuan kita awal kita masuk kampus Setai At-Taqwa Bekasi ini. Kesan buat teman-teman, teman-teman tuh kayak new family gitu buat Ija. Kayak ngerasa spesial banget sama teman-teman. Kayak teman-teman tuh kayak keluarga baru buat Ija. Teman-teman pokoknya spesial gitu, udah kayak keluarga sendiri, teman-teman baru, sampai belajar banyak pengalaman dari teman-teman sih, udah ngerasa kayak keluarga sendiri intinya. Pokoknya buat teman-teman KPI, love you, sarang.